Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan kita untuk bermajelis ilmu, menuntut ilmu syar'i, yang semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu syar'i tersebut, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu syar'i tersebut, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Maka alhamdulillah, pada pertemuan ini, pada majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di Masjid Raya Al-Ihsan Darul Hikmah, semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengkaji, insyaallah kita akan membahas sebuah kitab akidah yang sangat penting, sebuah kitab akidah yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Ismail bin Yahya Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Muzani Abu Ibrahim Muhammad bin Ismail bin Yahya, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah, beliau dari kabilah Muzainah, dan itulah mengapa nama beliau, nama nisbat beliau Al-Muzani didapatkan dari nama kabilah beliau. Beliau adalah salah seorang dari murid senior dari Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Salah satu murid senior, salah satu mujtahid ya, yang dimiliki oleh umat ini, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau lahir pada tahun 175 Hijriah. Beliau orang Mesir ya, Al-Misri, Al-Muzani Al-Misri. Beliau menuntut ilmu syar'i ya, yakni di bawah murid atau di bawah guru utama beliau, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan kita tahu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau di akhir hidupnya tinggal di Mesir ya. Dan istihad-istihad beliau di Mesir itulah yang membentuk mazhab jadid beliau, mazhab yang baru, istihad-istihad yang baru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebagaimana kita tahu ya, kalau kita membicarakan Al-Imam Syafi'i, tentunya itu membutuhkan majelis tersendiri. Beliau berasal dari ya Gaza, Palestina. Akan tapi beliau asalnya dari orang Quraisy ya. Beliau yakni sanad atau nasab beliau itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di salah satu nenek moyang beliau. Beliau adalah orang Quraisy yang kemudian ayah beliau itu pindah ke Gaza, Palestina. Kemudian setelah itu ya, pada waktu beliau masih kecil ya, kalau tidak salah umur 2 tahun, maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diajak pindah ya oleh paman beliau, oleh ibu beliau, pindah ke Makkah. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah di Makkah sampai beliau belajar kepada Sufyan bin Uyainah, kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian beliau ke Madinah, belajar di bawah Imam Malik. Kemudian setelah itu beliau sempat ke Yaman, kan tapi setelah itu beliau pergi ke Irak 2 kali ya, ke Irak, balik lagi ke Makkah, kemudian balik ke Irak lagi, sebelum kemudian pindah ke Mesir. Nah, di Mesir inilah Al-Imam Al-Muzani belajar secara intensif kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan disebutkan bahwa Al-Imam Al-Muzani beliau mengulang-ulang membaca, mengkaji kitab Ar-Risalah karya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai lebih dari 500 kali. Dan tidaklah pada setiap bacaan tersebut kecuali beliau berkata bahwa aku mendapatkan faedah yang baru dari kitab Ar-Risalah karya Al-Imam Syafi'i tersebut. Maka Al-Imam Al-Muzani beliau lahir pada tahun 175 Hijriah dan meninggal pada tahun 264 Hijriah. Ya, adapun Al-Imam Syafi'i, guru beliau lahir di tahun 150 Hijriah, meninggalnya di tahun 204 Hijriah.
Al-Imam Syafi'i lahir di hari yang sama Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ya, ini kebetulan. Maka beberapa tahun ya Al-Imam Al-Muzani belajar kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Di sini kita lihat di antara kitab-kitab Al-Muzani, beliau adalah seorang ulama besar, seorang imam, seorang mujtahid. Beliau adalah salah satu murid senior dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan beliau itu menuntut ilmu dari Al-Imam Syafi'i tidak hanya masalah fikih, tidak hanya masalah usul fikih, akan tapi masalah akidah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang ulama yang memiliki akidah yang lurus sebagaimana imam mazhab yang lain. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan para mujtahid mutlak yang lainnya. Mereka adalah ulama umat ini rahimahumullahu ta'ala. Di antara kitabnya Al-Muzani yang banyak ditelaah itu adalah misalkan Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani adalah kitab fikih yang beliau ambil, itu merupakan intisari dari perkataan-perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di antara kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah adalah kitab yang akan kita bahas pada majelis ini insyaallah ta'ala, yaitu Syarhus Sunnah. Kitab Syarhus Sunnah karya Al-Muzani rahimahullah ta'ala ini adalah sebuah kitab akidah yang di dalamnya Al-Imam Al-Muzani menjelaskan dengan kata-kata yang antum kalau membaca sebuah kitab, maka kitab yang kita baca itu terkadang bisa jadi kitab para ulama muasirin, ulama kontemporer, betul tidak? Terkadang kitab yang kita baca berasal dari seorang ulama yang berasal dari 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, dan seterusnya. Maka kita bisa melihat sumber bacaan kita. Selama ini kita membaca kitab dari karya ulama tahun berapa? Eranya begitu ya. Yang akan kita pelajari pada majelis ini adalah perkataan dan tulisan dari seorang ulama besar yang hidupnya itu antara 175 Hijriah sampai 264 Hijriah tadi. Ini adalah perkataan, ini adalah tulisan, ini adalah karya dari murid langsung dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, ini untuk menunjukkan bagaimana kita harus menganggap dalam seluruh ketika kita menuntut ilmu syar'i harus serius. Yang sedang kita pelajari adalah perkataan dari seorang imam besar, dari seorang ulama besar, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Belum lagi kalau misalkan kita membaca perkataan guru beliau langsung, perkataan Al-Imam Syafi'i sendiri rahimahullah ta'ala. Kita baca misalkan kitab Ar-Risalah, kita baca misalkan kitab sungguh kita akan seperti memasuki dunia yang berbeda, ya, karena perkataan mereka adalah perkataan-perkataan yang membutuhkan kejelian, membutuhkan pemahaman yang matang sebelum kita bisa mengambil faedah yang semestinya dari perkataan-perkataan mereka. Pendalilannya sangat-sangat tajam dan sangat rinci. Kita langsung masuk kepada perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dalam kitab beliau ini Syarhus Sunnah. Sebelum masuk, ana hendak mengingatkan bahwa ini berarti salah satu kitab dengan akidah yang lurus yang ditulis oleh seorang ulama Syafi'iyah, yang ini bahkan justru murid langsungnya dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi semoga ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana derajat dari kitab ini, bagaimana kita harus serius dalam mengkaji kitab ini. Sungguhnya perkataan ulama yang berasal dari generasi abad-abad 100-an atau 200-an Hijriah tentunya berbeda dengan perkataan ulama muasirin, betul tidak? Derajatnya berbeda. Kaum muslimin di abad ke-15 Hijriah, yaitu sekarang, tentunya berbeda dengan kaum muslimin di zaman dahulu, ketika ilmu masih kuat, ketika pemahaman masih lurus, ketika mereka itu terbiasa bersentuhan langsung dengan dalil. Adapun kaum muslimin di abad ke-15 Hijriah bisa jadi masih jauh dari dalil. Walaupun dalil di mana-mana, kitab yang membahas, yang menyebutkan tentang dalil di mana-mana, akan tetapi karena lemahnya himmah, karena sedikitnya himmah dan banyaknya hal-hal yang menyebabkan
Dan hal-hal yang di abad ke-15 Hijriah lebih jauh dari dalil. Berapa banyak dari kita yang telah membaca Sahih Bukhari dari cover ke cover? Yani standarnya gampang. Berapa banyak dari kita yang bahkan Arba'in Nawawiyah 42 hadis. Ada yang sudah baca dari cover ke cover? Yani bisa jadi sedikit. Ya Allah musta'an. Kita masuk pada perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga kami dan menjaga engkau sekalian dengan takwa. Dari perkataan ini kalimat pertama setelah basmalah yang beliau sebutkan, kita mendapatkan banyak sekali faedah. Di antaranya adalah bahwa di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Yani kalau kita merenungkan sebuah ayat, sebuah doa yang kita baca di surat Al-Fatihah di setiap salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kira-kira bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, menunjuki kita kepada jalan yang lurus tersebut. Kira-kira bagaimana Allah menjawab doa tersebut? Maka dari kalimat pertama dari Al-Imam Al-Muzani ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa di antara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita adalah dengan memudahkan kita, memberikan kita taufik untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini harus menjadi bahan introspeksi ketika seseorang itu bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan, apalagi kesyirikan atau kekufuran, maka ini adalah sebuah pertanda bahwa dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan perlindungan. Ini kalimat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani di sini, ini adalah kalimat doa, Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dan engkau sekalian dengan takwa. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kami taufik dan memberikan kepada engkau sekalian taufik limuwafaqatil huda, untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan hidayah, yakni untuk menerima hidayah dan melaksanakannya dan mengamalkannya. Amma ba'du, setelah mengucapkan dua kalimat doa ini, langsung beliau masuk pada inti pembahasan. Amma ba'du, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka 'ala tamassuki bihi. Sesungguhnya engkau meminta kepadaku agar aku menjelaskan kepadamu as-sunnah. As-sunnah di sini adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan as-sunnah di sini bukan hukum fikih sunnah. Hukum fikih ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Tidak demikian. Yang dimaksud dengan as-sunnah di sini adalah sebagaimana ketika kita mengatakan yakni sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi? Tuntunan Nabi Muhammad SAW. Semua syariat yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu masuk dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka di sini Al-Imam Al-Muzani menjelaskan alasan mengapa beliau menulis kitab ini. Alasannya adalah karena ada orang yang bertanya kepada beliau rahimahullahu taala. Maka sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan yang kebaikan, barang siapa menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala juga sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti jalan tersebut setelahnya. Maka di sini para ulama menjelaskan yakni antara kita, posisi kita antara sebagai seorang pelajar penuntut ilmu syar'i atau seorang pengajar yang mengajarkan ilmu syar'i. Setiap dari kita harus berada di antara dua kondisi ini. Tidak boleh ada kondisi ketiga. Antara kita menuntut ilmu syar'i, antara kita yang menuntut ilmu syar'i atau kita yang mengajarkan ilmu syar'i. Kalau memang sudah
mampu untuk mengajarkan ilmu syar'i. Tidak boleh ada kondisi ketiga. Apa kondisi ketiga? Futur. Nah, ini orangnya futur, tidak mau belajar dan tidak juga mau mengajar. Harus antara orang yang al-mufid atau al-mustafid, antara orang yang memberikan faidah atau orang yang mengambil faidah. Dan ini tidak menutup kemungkinan, yakni seorang walaupun sudah menjadi pengajar ilmu syar'i, terkadang dia tetap menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i, seorang penuntut ilmu itu adalah sebuah status yang dimiliki hingga ajal kita. Kita lihat misalkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i mengajarkan Imam Ahmad, dan tidak hanya Imam Ahmad, seluruh ulama di zaman beliau hingga zaman sekarang mengajarkan bagaimana caranya memahami dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan kaidah-kaidah yang terstruktur, kaidah yang teratur. Itulah ilmu usul fikih. Itu yang mengajarkan adalah Al-Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad berkata, kalau tidak ada Imam Syafi'i kita tidak akan memahami mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, istilah-istilah yang dibutuhkan untuk memahami dalil-dalil ilmu syar'i. Akan tapi walaupun Al-Imam Syafi'i adalah guru dari Imam Ahmad, akan tapi ketika kemudian ada ilmu yang dimiliki oleh Imam Ahmad dan belum dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tetap menimba ilmu dari Imam Ahmad, dari murid beliau sendiri. Itu ketika berkata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, ketika engkau menemukan hadis sahih, maka kabarkanlah kepadaku supaya aku mengamalkannya. Sebagaimana kita tahu, Al-Imam Ahmad dikenal sebagai seorang muhaddits. Ya, beliau muhaddits besar. Ya, adapun Al-Imam Syafi'i, beliau adalah seorang faqih yang juga mengetahui hadis yang banyak sekali. Beliau adalah nasirus sunnah, penolong as-sunnah. Ya, akan tapi tentunya kita bisa melihat bahwa porsi Al-Imam Ahmad dalam hadis lebih besar daripada Al-Imam Syafi'i. Karena Imam Ahmad yakni tofal balad, yakni safar ke negeri yang banyak sekali untuk mencari hadis. Maka Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, kalau engkau mengetahui sebuah hadis sahih, kabarkanlah kepadaku supaya aku bisa mengamalkannya." Coba lihat bagaimana semangatnya Al-Imam Syafi'i tetap mau untuk menuntut ilmu walaupun ke murid beliau sendiri. Jadi ini harus seseorang antara dua kondisi, antara dia menuntut ilmu syar'i atau mengajarkan ilmu syar'i, antara dia mengambil faidah dari seseorang, mengambil pelajaran dari seseorang, atau dia memberi pelajaran kepada seseorang. Tidak boleh ada ya kondisi yang ketiga. Maka di sini kita lihat seseorang ketika berada di salah satu atau keduanya dari dua kondisi tersebut, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pintu-pintu kebaikan. Lihat bagaimana orang yang bertanya kepada Al-Imam Al-Muzani ini. Setiap seseorang, setiap kaum muslimin yang mengambil faidah, mengambil pelajaran dari kitab Al-Muzani ini, maka insya Allah orang yang bertanya tersebut, orang yang meminta untuk dituliskan kitab ini, itu juga insya Allah akan diberikan pahala juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita lihat Al-Imam Al-Muzani berkata, "Fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati amron tusabbiru nafsaka 'ala tamassuki bihi." Sesungguhnya engkau meminta kepadaku untuk agar aku menjelaskan as-sunnah, sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni sesuatu yang bisa membuat dirimu bersabar agar bisa berpegang teguh di atasnya. Dari perkataan Al-Imam Al-Muzani ini kita mendapatkan faidah, kita mendapatkan pelajaran bahwa ketika kita menuntut ilmu, maka itu akan memudahkan kita untuk bisa istiqomah di atas ya jalan yang lurus. Ini faidah yang pertama yang kita dapat dari ya perkataan ini. Bagaimana caranya agar kita istiqomah di atas jalan yang lurus? Menuntut ilmu syar'i. Ya. Karena di sini kita lihat ketika Al-Imam Al-Muzani menuliskan kitab ini, menuliskan ilmu ini, maka ini diharapkan akan memudahkan pembacanya untuk bersabar, untuk menetapi berpegang teguh di atas jalan yang lurus tersebut, akidah yang lurus tersebut. Faedah yang kedua yang kita dapat dari sini adalah untuk menetapi akidah yang lurus, naam kita harus bersabar. Ya, tusabbiru nafsaka 'ala tamassuk bihi, untuk menetapi akidah yang lurus, jalan yang lurus. Ya, untuk menetapi agar kita selalu berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Itulah jalan yang dimaksud, jalan yang lurus. Shiratal mustaqim. Untuk berada di atas jalan tersebut, kita harus bersabar. Tusabbiru nafsak. Dan bagaimana cara bersabar? Dengan ilmu. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Jadi caranya supaya kita istiqomah di atas kebenaran adalah kita harus senantiasa berada di jalan ilmu. Antara menjadi penuntut ilmu syar'i atau menjadi orang yang mengajarkan ilmu syar'i tersebut. Terserah marhalah kita berada di mana. Tahapan kita berada di mana? Apakah tahapan kita masih penuntut ilmu atau tahapan kita sudah menjadi orang yang bisa mengajarkan ilmu syar'i? Wa tatra'u biha anka syubhal aqawil wa zaygha wahdathatid dhallin. Dan supaya agar kitab ini bisa menjauhkan engkau dari syubhat-syubhat, perkataan-perkataan yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ya kesalahan-kesalahan, ketergelinciran-ketergelinciran orang-orang yang tergelincir, orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini kita lihat, ini diantara faidah dalam mempelajari kitab ini dan kitab-kitab akidah yang lain, yaitu apa? Supaya kita bisa mengetahui kebenaran dan kita bisa terhindar dari perkataan-perkataan yang menyimpang. Kalau misalkan di zaman ini, misalkan banyak sekali orang yang menyimpang, ya, di antara contoh yang menyimpang adalah lihat orang-orang yang menjalani jalan yakni terorisme, begitu ya. Banyak sekali perkataan-perkataan yang mereka lakukan, yang mereka keluarkan, ya, mereka juga berdalil dengan Quran dan As-Sunnah, tapi pendalilannya salah, pendalilannya batil. Maka ketika kita menuntut ilmu syar'i, tidak hanya kita bisa mengetahui kebenaran, akan tapi kita bisa mengetahui ini perkataan-perkataan yang mereka ucapkan ini adalah kesalahan. Ya, itulah mengapa para ulama mereka berkata kalau kita hendak melindungi, membentengi generasi muda, terutama ya para pemuda dari penyimpangan-penyimpangan seperti itu, caranya adalah ajarkan mereka akidah yang lurus, ajarkan mereka ya pemahaman yang benar, yang langsung diambil dari kitab-kitab para ulama, bukan diambil dari internet atau dari blog atau dari medsos begitu ya, akan tapi langsung dari kitab-kitab para ulama. Wa qad syarahtu laka minhajan mudihan, dan aku telah jelaskan kepadamu di kitab ini ya minhajan mudihan dengan ya yakni dengan penulisan yang bisa memahamkan akidah yang lurus tersebut dengan minhaj mudih. Ya, minhaj itu maksudnya adalah dengan yakni metode menjelaskan yang itu bisa memahamkan. Lam alu nafsi wa iyyaka bihi nushan. Aku tidak lelah untuk menasihati diriku sendiri dan engkau sekalian ya untuk menetapi akidah tersebut. Bada'tu fihi bihamdillahi dzirrusydi wat tasdid, maka aku mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang memiliki petunjuk ya dan memiliki yakni at-tasdid, yakni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat beliau kemudian masuk pada pembahasan intinya. Beliau berkata, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi utsni. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah zat yang paling berhak untuk dipuji. Zukir di sini kita terjemahkan dipuji. Walaupun makna letterlek dari zukir adalah disebutkan, ya, zat yang paling berhak untuk disebutkan, yakni dipuji. Wa aula man syukir, zat yang paling berhak untuk disyukuri, yakni kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi utsni, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku yakni memuji dengan segala pujian yang sempurna. Di sini kita lihat ada 3 hal yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama adalah alhamdu, yang kedua adalah asyukru, yang ketiga adalah as-sana. Apa perbedaan dari ketiga hal tersebut? Kita mulai dari alhamdu. Alhamdu itu adalah al-ikhbaru anillahi subhanahu wa ta'ala bisifati kamalihi ma'a mahabbatihi war ridha bihi. Alhamdu itu maksudnya adalah al-ikhbar anillah, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala bisifati kamalihi, dengan sifat-sifat Allah yang sempurna, sembari mencintai Allah dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan alhamdu. Menyebutkan sifat-sifat Allah yang sempurna, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan sifat-sifat Allah yang sempurna, ya, menyebutkan
nama-nama Allah yang sempurna, al-asmaul husna, dan sifat-sifat Allah yang sempurna, dan perbuatan-perbuatan Allah yang sempurna, dan ya hikmah-hikmah yang telah Allah tetapkan di syariat Allah, di ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah alhamdulillah. Pujian yang mutlak yang hanya kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pujian kepada makhluk. Makhluk juga bisa kita puji, betul tidak? Masya Allah. Yani mumtaz. Barakallahu fiik. Syekh Al-Yamani, kita bisa memuji. Yani akan tapi pujian yang mutlak adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut apa? Menyebut sifat-sifat Allah yang sempurna, menyebut nama-nama Allah, al-asmaul husna, ya, itu adalah di antara cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan as-sana? As-sana itu maknanya pujian juga. Ya, para ulama, dan ini pendapat yang masyhur, para ulama itu menyamakan antara alhamdu dengan as-sana. Tidak ada bedanya. Alhamdu itu pujian, as-sana juga pujian. Itulah mengapa banyak sekali para ulama yang menafsirkan alhamdu dengan as-sana. Alhamdu itu adalah as-sana bimahasilil ma'bud, atau as-sana ya bisifat al-ikhtiyariyah, dan seterusnya. Intinya adalah menyamakan antara alhamdu dengan as-sana. Alhamdu dengan as-sana itu sama-sama pujian. Akan tetapi sebagian ulama, dan ini ya perbedaan pendapat yang tidak masalah, yakni al-amru wasi', perkaranya luas dalam masalah ini. Sebagian ulama mereka menyimpulkan alhamdu dengan as-sana berbeda. Alhamdu dengan as-sana berbeda. Apa landasan mereka? Landasannya adalah hadis yang misalkan, yakni hadis yang kita baca, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang orang yang membaca Al-Fatihah. Ini adalah sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani 'abdi." Ketika hambaku, ini hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka itu berarti hambaku telah hamidani, menggunakan kata alhamdu, hamidani, hamd. Wa idza qala al-'abd wa idza qala ar-rahmanir rahim, athna alayya 'abdi. Dan ketika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, maka kemudian Allah berfirman, athna alayya 'abdi. Athna alayya 'abdi. Ya, jadi di sini ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah ayat alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamidani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, maknanya jadi memuji, ya. Kemudian ketika hamba tersebut, ketika orang tersebut membaca ayat Ar-Rahmanir Rahim, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, athna alayya 'abdi. Ya, hambaku memujiku. Sama terjemahnya memuji, akan tapi kita lihat bahasa Arabnya, ya, hadis qudsi tersebut menggunakan lafaz yang berbeda. Di ayat alhamdulillahirabbil alamin menggunakan alhamdu, di ayat Ar-Rahmanir Rahim menggunakan lafaz as-sana. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan alhamdu dengan as-sana maknanya berbeda. Mengapa? Karena di hadis tersebut digunakan lafaz yang berbeda, alhamdu dengan as-sana. Kemudian lanjutannya, ketika hamba tersebut berkata maliki yaumiddin, majjadani abdi, majjadani, ya, hambaku mengagungkanku. Maka itulah mengapa sebagian ulama kemudian menyimpulkan antara alhamdu dengan as-sana dengan tamjid maknanya berbeda, walaupun terjemahannya sama-sama memuji. Terjemahannya di bahasa Indonesia, alhamdu itu adalah pujian, as-sana itu adalah ketika pujian tersebut diulang, at-tamjid adalah ketika pujian tersebut diulang sekali lagi. Jadi as-sana adalah pujian yang diulang-ulang, ya, al-mukarrar, ya. Maka ini diantara yang disebutkan oleh para ulama, perbedaan antara alhamdu dengan as-sana. Dua-duanya bisa sama-sama diterjemahkan pujian, dan itulah yang kemudian, itulah pendapat yang masyhur di kalangan banyak para ulama. Mereka menerjemahkan, mereka menafsirkan alhamdu dengan as-sana. Sekarang apa bedanya dengan alhamdu? Apa bedanya antara alhamdu dengan asyukur? Alhamdu dengan asyukur, kalau dilihat dari satu sisi, alhamdu lebih umum daripada asyukur, syukur, ya. Dilihat dari sisi yang lain, asyukur lebih umum daripada alhamdu. Dilihat dari satu sisi, asyukur lebih umum. Mengapa? Karena asyukur itu dilakukan dengan hati, dilakukan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota tubuh. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka syukur kita tersebut bisa dengan hati kita, bisa dengan lisan kita, dan bisa dengan anggota tubuh kita. Ya, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Maka syukur tersebut kita bersyukur dengan hati, maksudnya apa? Kita mengakui bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kemampuan kita, prestasi kita. Masya Allah, ya. Saya kan jago, hebat, gitu ya. Maka ketika kita mengakui bahwa nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Ketika kita bersyukur dengan lisan, yakni ketika kita memuji Allah, ya, alhamdulillah ya Allah, mendapatkan rezeki dari Engkau. Nah, ini bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan anggota tubuh itu maksudnya adalah ketika kita menggunakan nikmat tersebut untuk ya ketaatan. Itu makna dari bersyukur dengan anggota tubuh. Adapun alhamdulillah maka hanya dengan dilakukan dengan lisan saja. Jadi lebih umum yang mana? Dari sisi ini lebih umum asyukur. Karena asyukur bisa dengan hati, bisa dengan lisan, dan bisa dengan anggota tubuh. Sedangkan alhamdulillah hanya dengan lisan saja. Akan tapi dari sisi yang lain, alhamdulillah lebih umum. Karena alhamdulillah itu ya kita memuji Allah baik karena Allah memberikan nikmat kepada kita, atau walaupun tidak ada nikmat yang Allah berikan, yakni kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah zat yang berhak untuk dipuji. Ya, baik memberikan nikmat kepada kita, konteksnya kita Masya Allah dapat rizki dari Allah, nah, itu berarti memuji karena kita mendapatkan nikmat dari Allah. Atau tidak, yakni tidak dalam konteks memuji karena baru saja mendapatkan nikmat dari Allah, tapi memuji Allah karena Allah adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha mulia. Maka ini semua adalah alhamdulillah. Sedangkan asyukur itu hanya ketika kita memuji Allah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya ketika dikaitkan dengan nikmat Allah itu jadi asyukur. Tapi alhamdulillah bisa ketika dikaitkan dengan nikmat dari Allah, atau walaupun tidak dikaitkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi ini alhamdulillah lebih umum daripada asyukur. Dari satu sisi asyukur lebih umum, dari sisi yang lain alhamdulillah lebih umum. Insyaallah kita mulai kembali kajian kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imamul Muzani rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada perkataan beliau rahimahullah, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi uthni al-wahidus samad laisa lahu sahibatun wala walad jalla 'anil mathil fala syabiha lahu wala adil as-sami'ul basir al-alimul khabir al-mani'ur rafi'. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling berhak untuk dipuji, zat yang paling berhak untuk kita arahkan syukur kita kepadanya, wa alaihi uthni, dan hanya kepadanya kita memuji, al-wahidus samad. Kemudian penulis akan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah akan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-wahidus samad, al-wahid zat yang maha esa, as-samad ya, makna as-samad itu luas. Jadi di antara nama Allah Subhanahu wa taala ada yang hanya mencakup satu sifat. Seperti contohnya Al-Alim, zat yang maha mengetahui, hanya mengandung satu sifat, yaitu apa? Sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim hanya mengandung satu sifat, yaitu sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di antara nama Allah Subhanahu wa taala ada yang mengandung beberapa sifat. Contohnya As-Samad. As-Samad memiliki kandungan banyak sekali makna. Yang utama adalah As-Samad itu adalah zat yang maha tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Akan tapi di saat yang bersamaan, apapun dan siapapun membutuhkan zat tersebut. Itu makna dari As-Samad. Jadi zat yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun, akan tapi sebaliknya ya segala sesuatu membutuhkan zat tersebut. Yani Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Maka di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau memuji Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, Al-Wahid, As-Samad.
Laisa lahu sahibatun wala walad, tidak memiliki istri dan juga tidak memiliki anak. Ini berarti apa? Menafikan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki istri dan anak. Yani Allah tidak memiliki hajat sama sekali sebagaimana makhluknya memiliki hajat. Makhluknya memiliki istri dan memiliki, yani butuh terhadap istri, butuh terhadap anak. Coba bayangkan kondisi orang yang belum punya istri. Sebagian besar antum ya, Masya Allah. Gimana kondisi antum? Baik saja, alhamdulillah ya, Masya Allah. Maaf, muskilah. Alhamdulillah. Yani, baik. Jadi makhluk membutuhkan, yani pasangan, membutuhkan istri, membutuhkan anak, ya, membutuhkan anak. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala zat yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Jalla 'anil mathil wala syabiha lahu wala adil. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki sesuatu apapun yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini lagi-lagi penulis memuji Allah dengan menafikan sifat yang kurang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Menafikan sifat yang itu adalah sifat yang kurang sempurna atau bahkan sifat tercela, membutuhkan sesuatu. Ya, ini tercela bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membutuhkan sesuatu apapun. Jadi tidak boleh kita menisbatkan Allah punya istri, Allah punya anak, itu membutuhkan istri dan membutuhkan anak berarti. Ya. Kemudian juga tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau ada yang semisal, maka ini adalah sifat ya yang tercela untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat ada yang tercela kalau dinisbatkan kepada Allah, tapi sebaliknya justru kalau makhluk tidak memiliki sifat tersebut justru kurang afdol, kurang sempurna. Contohnya apa? Punya istri, punya anak tadi. Kalau dinisbatkan kepada Allah tercela, tapi kalau makhluk tidak punya istri, tidak punya anak, maka masih ada yang kurang, ya. Masih ada yang kurang. Setuju? Baik. Insyaallah para jomblo di sini setuju semua ya, insyaallah ya. Nah, As-Sami'ul Basir. Jadi di sini kita lihat sebelum kita lanjut, pujian-pujian yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini semuanya diambil dari surat Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, al-ahad, di sini disebut al-wahid, Allahus samad, as-samad, lam yalid wa lam yulad. Di sinilah yang kemudian beliau sebutkan dengan redaksi laisa lahu sahibah wala walad. Ya, lam yalid wa lam yulad, yakni Allah tidak memiliki anak dan dia juga diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian dibahasakan oleh Al-Imam Al-Muzani di sini, jalla 'anil mathil fala syabiha lahu wa la adil. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah dan dialah Allah As-Sami'ul Basir, zat yang maha mendengar dan maha melihat. Dan itulah yang kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani di sini. Beliau menyebutkan As-Sami'ul Basir. Dari sini kita mendapatkan faedah, dari sini kita mendapatkan pelajaran dari Sani'il Imam Al-Muzani di hadzal kitab. Yani bagaimana Al-Imam Al-Muzani memuji Allah Subhanahu wa taala di kitab ini. Kita dapat pelajaran bahwa untuk memuji Allah kita butuh dalil. Untuk memuji Allah kita butuh dengan pujian yang terbaik, dengan pujian yang sempurna, itu butuh kita mengambil dari dalil. Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan bagaimana pujian-pujian yang memang Allah berhak untuk dengan pujian-pujian tersebut. Bisa juga kita memuji Allah dengan bahasa kita sendiri, tidak masalah. Selama itu pujian yang baik, pujian yang sempurna untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, menggunakan redaksi kita sendiri tidak masalah. Akan tetapi kita mengambil pelajaran dari sini untuk memuji Allah, kita mengetahuinya dari dalil. Kemudian penulis Al-Imam Al-Muzani menyebutkan Al-Alimul Khabir, memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui. Makna dari Al-Alim dan makna dari Al-Khabir ini mirip, yaitu zat yang maha mengetahui. Ya, maha mengetahui perincian-perincian yang ada di alam semesta, seluruh apa yang ada di alam semesta ini tidak ada yang terluput ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini penulis menyebutkan beberapa nama Allah. Al-Wahid, As-Samad, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. Kemudian penulis menyebutkan dua lafaz untuk memuji Allah, akan tapi dua lafaz ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Al-Mani'ur Rafi'. Al-Mani'
maksud yang dimaksudkan oleh penulis dengan al-mani' di sini, maksudnya adalah yakni tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang Allah kehendaki. Yani ketika Allah sudah berkehendak atas sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari mewujudkan atau merealisasikan hal tersebut. Berbeda dengan kehendak makhluk. Kalau makhluk berkehendak, bisa jadi dia bisa mewujudkannya, bisa jadi dia tidak bisa mewujudkannya. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengizinkan, maka itu akan terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka itu tidak akan terjadi. Kan tapi Allah adalah Al-Mani', kata Al-Imamul Muzani. Al-Mani' di sini bukan nama Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Al-Imamul Muzani hanya hendak mengabarkan sifat Allah, bahwa Allah itu seperti tadi kehendak Allah itu pasti akan terjadi ketika Allah sudah berkehendak. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan, kita mengambil faidah, sebuah kaidah, sebuah prinsip yang disebutkan oleh para ulama, yaitu apa? Yaitu babul ikhbar awsa' min babis sifat. Babul ikhbar awsa' min babis sifat wa babus sifat awsa' min babil asma'. Ketika kita mengabarkan tentang Allah, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dengan menggunakan nama Allah, bisa menggunakan sifat Allah, bisa menggunakan kata kita sendiri, redaksi kita sendiri, selama redaksi tersebut adalah redaksi yang baik, yang mulia, begitu ya. Tidak masalah untuk kita mengabarkan tentang Allah. Allah itu misalkan, kalau kita di Indonesia, kita menggunakan istilah apa? Gusti Pangeran, betul tidak? Untuk kepada Allah Subhanahu wa taala itu min babil ikhbar, mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, maha agung, gitu ya. Diistilahkan dengan istilah itu. Insya Allah tidak masalah. Akan tapi kita tidak boleh meyakini bahwa di antara nama Allah adalah Gusti Pangeran, tidak boleh, gitu ya. Nah, jadi ini min babil ikhbar. Al-Mani' bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rafi' demikian pula, bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Makna dari Ar-Rafi' adalah zat yang maha tinggi. Yang merupakan nama Allah adalah Ar-Rafi'. Bedakan antara Ar-Rafi' dengan Ar-Rafi'. Setelah ra kalau ada alif, fa, ain, itu Ar-Rafi'. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Ar-Rafi', ra, fa, ya, ain, bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dari penulisan Al-Imamul Muzani di dalam muqaddimah kitab beliau ini, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kesimpulan bahwa boleh untuk mengabarkan tentang Allah tidak dengan nama Allah, tidak dengan sifat Allah yang itu mansus, yang disebutkan memang disebutkan di dalil, akan tapi kita menyebutkan tentang Allah menggunakan bisa jadi redaksi kita sendiri selama itu maknanya benar tentang Allah, selama itu makna yang mulia yang kita gunakan untuk menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan wallahu alam, terjemahan itu termasuk mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Al-Hakim. Kita terjemahkan apa? Zat yang maha bijaksana. Apakah kata bijaksana sudah benar-benar menggambarkan kata Al-Hakim di bahasa Arab? Tidak demikian, ya. Tidak 100%, gitu ya. Zat yang maha perkasa, Al-Aziz. Apakah kata perkasa benar-benar mencerminkan seluruh makna dari kata Al-Aziz yang mengandung sifat izzah? Belum tentu, ya, perlu ditelaah. Kalau tidak 100% itu berarti sama saja kita sebenarnya sedang mengabarkan tentang Allah, kita mencari pilihan kata yang paling mendekati di bahasa kita, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang nama Al-Aziz, menceritakan tentang sifat izzah Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat izzah? Kita harus menerjemahkan kan supaya orang-orang Indonesia paham. Apa kata izzah? Sifat izzah perkasa, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan 100% makna dari sifat izzah itu sendiri. Allahu a'lam. Baik, maka di sini kita lihat kemudian penulis berkata alin ala arsyih wa huwa danin bi ilmihi min khalqih. Alin ala arsyih. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi. Ya. Dan dalil-dalil terkait masalah ini banyak sekali. Bisa terbagi pembahasan masalah ini menjadi, ya, kalimat ini alin ala arsyih wa huwa danin bi ilmihi min khalqih,
di dalam satu kalimat ini, atau bisa dipahami menjadi dua kalimat, terserah ya. Alin ala arsy wa huwa danin bi ilmihi min khalqi, tercakup 4 sifat. Tercakup 4 sifat yang wallahu alam tidak bisa kita bahas mungkin semuanya dalam majelis kita yang sekarang. Insyaallah kita lanjutkan di majelis pekan depan ya. Kita akan berusaha bahas semampunya insyaallah ya, sesuai waktu. Sifat yang pertama yang ada di dalam, yang terkandung dalam kalimat penulis di sini adalah sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy. Apa yang dimaksud dengan istawa atau istiwa? Istawa maksudnya adalah ala wartafa, tinggi di atas arsy. Allah itu adalah tinggi di atas arsy. Dan terkait dalil bahwa Allah beristiwa di atas arsy itu disebutkan dalam 7 tempat di Al-Qur'anul Karim. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ini surat Al-A'raf ayat 54. Tempat yang pertama di mana disebutkan sifat istiwa di atas arsy. Al-A'raf ayat 54. Dicatat ya. Siapa tahu nanti kita ingin menuju kepada kitab tafsir, ingin mempelajari tentang ayat tersebut ya. Surat Al-A'raf ayat 54, tempat pertama sifat istiwa di atas arsy disebutkan di Al-Qur'an. Tempat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Surat Yunus ayat 3. Surat Yunus ayat 3. Sungguhnya Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Tempat yang ketiga, Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang meninggikan langit bighairi 'amadin tarawnaha, tanpa pilar yang bisa engkau lihat, tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Surat Ar-Ra'd ayat 2. Surat Ar-Ra'd ayat 2. Tempat yang keempat di Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Surat Thaha ayat 5. Tempat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Surah Al-Furqan ayat 59. Al-Furqan ayat 59. Tempat yang keenam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Surat As-Sajdah ayat 4. Kemudian ayat yang ketujuh, tempat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, kemudian dalam 6 hari kemudian beristiwa di atas arsy. Surat Al-Hadid ayat 4. Ini ayatnya mirip-mirip, semuanya menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy. Tempat yang ketujuh tadi surat Al-Hadid ayat 4. Inilah 7 tempat disebutkannya sifat istiwa di atas arsy di Al-Qur'anul Karim. Makna dari istiwa adalah ala wartafa, ulu wartifa, ya, al-ulu wal irtifa, tinggi di atas arsy. Dan Allah beristiwa di atas arsy tidak berarti Allah membutuhkan al-arsy. Arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk Allah yang paling besar adalah al-arsy. Ya. Allah beristiwa di atas arsy tidak berarti Allah membutuhkan al-arsy. Sebagaimana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, tidak berarti Allah membutuhkan malaikat Jibril. Tidak berarti Allah membutuhkan Nabi Muhammad SAW. Tidak berarti Allah membutuhkan para nabi dan rasul. Ya. Maka tapi itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Baik. Kemudian sifat yang kedua yang terkandung dalam perkataan penulis di sini, sifat yang kedua adalah sifat ulu.
terkait dengan sifat istiwa, tapi ini sifat yang berbeda, sifat ulu, sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifat tingginya Allah ada dua jenis, ulu ma'nawi wa ulu dzati. Ulu ma'nawi maksudnya sifat tinggi Allah secara maknawi, maksudnya adalah Allah adalah zat yang maha tinggi, yakni Allah adalah zat yang maha tinggi, maha sempurna, sifat-sifatnya maha mulia, maha berkuasa. Itulah yang dimaksud dengan ulu maknawi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala secara maknawi tersebut. Tidak ada yang lebih perkasa, tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari ulu maknawi. Kandungan kedua dari sifat ulu adalah ulu zati. Yakni zat Allah itu maha tinggi. Di mana? Di atas ars. Ya. Jadi kita meyakini, Ahlussunnah meyakini bahwa Allah maha tinggi di atas ars. Di mana Allah? Di atas ars. Ya. Maka ini adalah tentang sifat ulu, dan demikian pula sifat ulu banyak sekali disebutkan di Al-Qur'anul Karim, banyak sekali disebutkan di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama menyebutkan di antara sifat Allah yang paling banyak dalilnya, paling banyak disebutkan di dalil-dalil adalah sifat ulu. Ya, kita bisa misalkan melihat, misalkan kitab Az-Zahabi, juga ulama Syafi'iyah, ya, Allah a'lam, Az-Zahabi Syafi'iyah, ya, Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar, kitabnya Az-Zahabi membahas tentang sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya misalkan wa huwal Aliyyul Azim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, zat yang maha besar. Sabbih isma rabbikal a'la. Yani kita semua insyaallah sudah hafal. Sabbih isma rabbikal a'la. Al-a'la adalah zat yang maha tinggi, terkandung di dalamnya sifat ulu. Baik. Ini kandungan sifat yang kedua yang terkandung dalam perkataan penulis, yaitu sifat ulu, dan telah kita jelaskan tadi bahwa ya, sifat ulu Allah Subhanahu wa taala terdiri atas ulu maknawi dan ulu zati, dan sifat ulu dari Allah, sifat tinggi dari Allah itu adalah ya salah satu sifat yang paling banyak dalilnya disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian sifat yang ketiga yang disebutkan dalam perkataan penulis, alin ala arsyih wa huwa danin bi ilmihi min khalqih. Wa huwa danin. Dari kata danin kita mengambil kesimpulan, kita teringat dengan sifat Allah, Allah memiliki sifat ma'iyah. Ma'iyatullah. Ini Allah bersama kita. Ya. Tentang sifat ma'iyah, ini ada dua kandungan sifat ma'iyah. Ada ma'iyah ammah dan ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah itu maksudnya adalah sebagaimana yang disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama kita dimanapun kita berada. Dan para ulama menjelaskan ini ma'iyah ammah, sifat ma'iyah yang ammah, yang umum. Tidak hanya muslim, tidak hanya mukmin, bahkan orang kafir juga Allah bersama mereka. Maksudnya adalah yakni wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yani Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik mereka, mengetahui gerak-gerak kita dan mereka, mengetahui apa yang kita pikirkan, mengetahui apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan, mengetahui apa yang terjadi seluruhnya ya tentang kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi ini sifat ma'iyah, ma'iyah ammah, ma'iyah yang umum, mencakup semua orang, baik muslim ataupun kafir. Semua orang, yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya gerak-geriknya, Allah Subhanahu wa taala melihatnya, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, dan seterusnya. Ini adalah ma'iyah ammah. Kita lihat di sini ya, ini ma'iyah ammah, tapi ada juga ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah, ma'iyah yang khusus. Nah, ma'iyah yang khusus ini terbagi dua. Ma'iyah yang khusus dikaitkan dengan sifat tertentu, dan ma'iyah yang khusus terkait dengan orang tertentu. Ma'iyah yang khusus dengan sifat tertentu, misalkan apa? Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ya, wal ladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang mengerjakan ya amalan kebaikan. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat ma'iyah, Allah bersama
Sifat ma'iyah maksudnya bersama. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Maka ini ma'iyah yang khusus dengan orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Hanya orang yang bertakwa dan hanya orang-orang yang berbuat ihsan yang kemudian masuk dalam ayat ini. Kemudian ma'iyah yang khassah, ma'iyah yang khusus tapi khusus untuk orang tertentu. Contohnya apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Ini perkataan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Bersama kita ini bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad SAW dan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Yani ini adalah sifat ma'iyah Allah. Allah bersama dengan orang tertentu. Siapa? Dalam dalil ini bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Maka di sini kita lihat ini perincian tentang kategori sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat, kita perhatikan ketika kita membahas sifat ma'iyah Allah, maka biasanya dikaitkan dengan ilmu Allah. Yani wa huwa danib bi ilmihi min khalqi. Allah Subhanahu wa taala ya dekat dengan makhluknya, yakni dekat secara ilmu Allah, dekat secara penglihatan Allah, dekat secara pendengaran Allah. Allah tinggi di atas arsy, akan tapi di saat yang sama Allah dekat dengan kita. Dekat dengan apa? Dengan ilmu Allah, dengan penglihatan Allah, dengan dekat dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bertentangan sama sekali. Di saat yang sama kita katakan Allah tinggi di atas arsy. Ya, Allah di mana? Tinggi di atas arsy. Allah di atas arsy. Tapi di saat yang sama kita katakan Allah danin. Allah dekat dengan kita dengan ilmu Allah, dengan pendengaran Allah, dengan penglihatan Allah. Sebagaimana perkataan orang-orang, yakni wa nahnu nasiru wal qamaru ma'ana. Kita berjalan, kita safar, kita berjalan, ya, dan bulan menyertai kita. Bulan tampak mengikuti kita terus kan kalau kita bergerak gitu ya. Jadi kita, ini perkataan orang-orang Arab, nahnu nasir wal qamaru ma'ana. Nahnu nasir wasyamsu ma'ana. Kita ya berpindah, kita bergerak dan bulan bersama kita. Padahal bulan di atas. Jauh atau dekat? Secara posisinya jauh, akan tapi seolah-olah menyertai kita. Ya, kalau ini bisa kita bayangkan di makhluk, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah tinggi di atas arsy, tapi di saat yang sama Allah dekat dengan kita dengan ilmunya. yakni Allah mengetahui tentang kita, gerak-gerik kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tampakkan dan sembunyikan. Allah mendengar kita, Allah melihat kita dan seterusnya. Ya, itulah mengapa para ulama menyebutkan Allahu aliyun fi dunuwihi wa danin fi uluwihi. Allah itu maha tinggi, ya, tapi di saat yang sama Allah juga dekat dengan kita, bersama kita, yakni bersama dengan ilmunya. Bukan berarti Allah yakni benar-benar zat Allah di dekat kita, bukan, tidak demikian. Zat Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Akan tapi Allah dekat dengan kita dengan ilmu Allah. Itulah sifat ma'iyah Allah. Ya, itulah sifat ma'iyah Allah. Sifat yang keempat dari perkataan penulis adalah sifat di bawah kaki. Di kanan jadi agak Baik. Jadi sifat yang keempat yang terkandung di dalam perkataan penulis di sini, wa huwa alin ala arsy wa huwa danin bi ilmihi min khalqi. Sifat yang keempat adalah sifat ilmu Allah. Ini yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya, jadi dalam pertemuan ini kita setelah membahas beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala, yang paling kita tekankan di sini adalah ya kalimat terakhir, alin ala arsy wa huwa danin bi ilmihi min khalqi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi di atas arsy, akan tapi di saat yang sama Allah menyertai kita, dekat dengan kita dengan ilmu Allah, ya, dengan penglihatan Allah, dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala.